Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Saya atas nama Boniface Tua, NIM 200-303-0027, kelas 1A, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Politik Sosial. Pada pagi hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dari tugas pengantar ilmu politik. Langsung saja pada slide PowerPoint ini di bagian 1 pendahuluan dengan subjudul ilmu politik, demokrasi, kewarganegaraan, pemindahan dari pedagogi. Semakin intens para ilmuwan mengejar cara mencapai suatu yang indisipliner, kekuasaan, dan legitimasi masyarakat. Mereka semakin jauh dari pedagogi politik karena pencarian kekuasaan ini, ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan seakan menjadi terobsesi dengan dirinya sendiri. Sebagai misal, mencari penelitian metodologi yang lebih besar untuk mempertahankan otoritas etimologisnya. Pada bagian 2, teori politik pedagogi sebagai praktek radikal. Teori menyesatkan untuk mengeksploitasi teori politik untuk mencapai kebenaran tanpa usaha otonom dan tanpa usaha pribadi. Teori politik sebagai praktek dan disiplin tidak dihindari pertanyaan tentang otoritas kekuasaan. Teori politik menyebarkan pengetahuan kepada siswa belajar tentang pikir hebat. Itu mempengaruhi cakrawala politik mereka. Ahli teori politik seharusnya tidak bekerja untuk menyembunyikan teori politik, tetapi lebih terbuka dan transparan tentang aspek pedagogis politik ini dan mengambil sikap dalam hal komitmen dan masalah politik tertentu yang menginformasikan pekerjaan mereka. Yang ketiga, melawan metode Socrates. Socrates adalah seorang ilmuwan yang memiliki pola pikir politik yang kental. Adalah praktik pedagogis yang terbatas dan berpotensi buruk karena otoritas dan hierarkis. Metode Socrates seringkali dipuji sebagai netral, terbuka, dan ramah, padahal nyatanya tidak. Metode ini mungkin memiliki masa depan, tetapi itu akan membutuhkan radikalisasi dialektis. Hal ini akan mengarah pada kesadaran dan kepekaannya lebih besar terhadap konsep kekuasaan yang berkaitan dengan pedagogis yang dikutip oleh bentuk-bentuk yang dipimpin instruktur dari metode Socrates. Metode Socrates meliputi yang pertama, kritik Socrates dan teori Sokrati. Terdapat berbagai alasan Socrates sebagai praktek pedagogis. Adapun 8 alasan yang diulas pada PowerPoint ini, yang menjadi alasan kenapa teori pedagogis ini dikritisi. Pada bagian pertama, Socrates selalu bertanggung jawab
selama dialog. Dia, dalam hal ini Socrates, mengontrol sisi tanya jawab. Kadang dialog tampak lebih seperti latihan untuk terus mencapai kesepakatan dan dibungkam oleh Socrates. Yang kedua, Socrates sering mempermalukan, ironis, mengejek lawannya. Yang ketiga, Socrates tidak selalu merupakan perwujudan dari alasan murni yang terpisah dan objektif, tetapi kehilangan ketenangan. Yang keempat, Socrates selalu bermain kata-kata dalam berkompetisi. Yang kelima, ada bentuk kekerasan yang terdapat pada ulasan Socrates. Yang keenam, Socrates mengklaim bahwa dia tidak tahu apa-apa. Yang ketujuh, memusnahi yang lain karena dirinya berusaha berdebat dengan penulis. Yang ke-8, pandangan Socrates melanggengkan asumsi epistemologis yang dipertanyakan tentang karakter pengetahuan. Yang keempat, mengajar teori politik di penjara Texas Selatan. Pertama, teori pedagogi. Pada slide ini saya tidak menyertakan ulasan-ulasannya, tapi saya ingin memaparkan inti sarinya saja. Yang kedua, pedagogi dan penjara. Yang ketiga, perjalanan ke lapangan kerja. Dan kesimpulannya, siswa perlu belajar dan mengetahui bahwa suara dan pengalaman mereka adalah komponen penting dan memahami peran mereka sebagai warga negara dan kedudukan mereka di instansi pendidikan. Kita beralih ke slide 7. Yang kelima, pedagogi subversif Frantz Fanon. Abstrak pedagogi subversif merupakan perjalanan pengalaman diskursus tertindas menggerogoti wacana universalisme dan lain-lain. Yang ketiga, Frantz Fanon dalam halaman pembuka bukunya yang klasik mengatakan bahwa pendidikan pada orang yang tereksploitasi, suasana penyelewengan dan penghambatan. Teori universalisme sebagai pedagogi. Doktrin universalisme membubarkan perbedaan tertentu. Yang keenam, Paulo Freire pada pedagogi dan revolusi. Paulo Freire berkisar dari 1921 sampai 1997. Ia ini merupakan seorang aktivis Brasil yang menggabungkan konsep universalisme Immanuel Kant dan humanisasi Adam Smith. Netral sebagai politik. Wacana kenetralan berpotensi di segala bidang, tetapi untuk didedikasikan untuk suatu tujuan, untuk mencegah perubahan politik yang nyata dan membingungkan hubungan kekuasaan. Yang berikut, literasi. Yang
Yang berikutnya juga tentang inversi dasar. Yang berikut pedagogi dan refuit. Pedagogi pemberontakan Ferian membuat dialog kritik terhadap kekuasaan, konstitusi, kaum radikal, dan konsep revolusi sebagai peristiwa berulang. Akhirnya pada kesimpulannya, tipologi Fourier adalah pendidikan yang membebaskan dan penindasan tetap membantu untuk membuat perbedaan mendasar, terutama bagi pendidik baru yang mungkin tidak menyadari bahwa retorika pembelajaran menyelubungkan institusi pendidikan tinggi, mempunyai fakta bahwa institusi pendidikan tinggi adalah bisnis besar dan praktek pekerjaan yang memiliki implikasi tinggi. Akhirnya, demikian presentasi saya. Saya mohon maaf atas kekurangan dari materi ini, dan saya terbuka untuk menerima kritikan dan saran dari Pak. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih.